Tuyul dari lemari tua di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Brebes. Ada seorang pria bernama Pak Rano. Hidupnya biasa saja. Ia hanyalah seorang pedagang kelontong dengan toko kecil yang sepi. Tapi tiba-tiba segalanya berubah. Toko Pak Rano yang tadinya sepi, dalam sekejap mata menjadi toko paling ramai di seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik, barang dagangannya sama saja. Kok tokonya bisa seramai itu ya? Uangnya seperti nggak pernah ada habisnya. Keanehan ini membuat tetangga curiga, terutama Bu Sarti yang rumahnya persis di sebelah toko. Suatu malam, saat suasana sudah sunyi, Bu Sarti terbangun karena mendengar suara tawa anak kecil. Suara itu berasal dari arah rumah Pak Rano. Padahal semua orang tahu Pak Rano dan istrinya tidak punya anak. Suara tawa itu singkat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang kerabat jauh datang mengunjungi Pak Rano. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Kerabat itu membawa sebuah lemari kayu jati tua yang terlihat sangat antik dan kokoh. Sambil menyerahkan lemari itu, dia berkata dengan senyum yang agak aneh, "Rano, ini lemari peninggalan dari kakekmu," pesan beliau. "Lemari ini bisa membuat hidupmu lebih berkah." Pak Rano yang sedang mendambakan perubahan hidup merasa sangat senang. Malam itu, setelah semua orang terlelap, rasa penasaran mendorongnya untuk membuka lemari tua itu. Dengan hati-hati, ia menarik pintunya yang berat. Di dalamnya, ia tidak menemukan pakaian atau barang berharga, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Ada sebuah botol kecil berisi cairan berwarna merah pekat, sebuah boneka kayu kecil tanpa mata yang menyeramkan, dan selembar kertas usang dengan tulisan Jawa kuno yang sulit dibaca. Namun, di pojok kertas itu ada satu kalimat yang sangat jelas, "Panggil namaku, dan aku akan membantumu mencari rezeki." Tanpa berpikir panjang, didorong oleh keinginan untuk menjadi kaya, Pak Rano mengikuti instruksi itu. Dan benar saja, keajaiban pun terjadi. Sejak malam itu, tokonya tidak hanya ramai, tapi keuntungan yang didapatnya berlipat ganda. Uang terus menumpuk di laci kasirnya. Anehnya, setiap pagi saat ia membuka laci, jumlah uangnya selalu bertambah sendiri, seolah ada yang sengaja menaruhnya di sana saat ia tidur. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang tak terduga. Setiap malam, Pak Rano mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di area dapur, diikuti oleh tawa kecil yang melengking dan lirih. "Hihihi, aku sudah bantu, Tuan." Suara itu seolah berbisik di telinganya. Suatu malam, karena tidak tahan lagi, Pak Rano memberanikan diri untuk mengintip. Dari celah pintu, matanya membelalak ngeri. Di bawah meja makan, ia melihat sosok anak kecil berkepala botak sedang duduk jongkok. Sosok itu asyik bermain dengan uang logam yang berceceran di lantai. Saat anak itu menoleh, Pak Rano melihat matanya yang merah menyala, dan yang paling mengerikan, di pipinya ada bekas jahitan halus, persis seperti boneka kayu yang ada di dalam lemari. Jantung Pak Rano serasa berhenti berdetak. Ia sadar, ia telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Waktu terus berjalan, dan kekayaan Pak Rano semakin melimpah. Tapi, kebahagiaan justru semakin menjauh dari rumahnya. Istrinya mulai sakit-sakatan tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Pak Rano sendiri juga terlihat tidak sehat. Wajahnya selalu pucat, dan kantung matanya menghitam, seolah ia tidak pernah tidur nyenyak. Setiap pagi, mereka menemukan jejak kaki kecil berlumpur di lantai rumah, selalu mengarah ke kamar tidur tempat istrinya terbaring lemah. Sampai pada suatu malam, puncak kengerian itu terjadi. Istri Pak Rano tiba-tiba menjerit histeris, "Rano, tolong! Anak itu duduk di dadaku. Dia minta susu." Tapi matanya kosong. Pak Rano langsung panik. Ia sadar kutukan ini sudah terlalu jauh. Dengan putus asa, ia mengambil boneka kayu dari dalam lemari dan membuangnya sejauh mungkin. Lemari tua itu pun
Ia tutup rapat-rapat, berharap semua teror ini akan berakhir. Tapi usahanya sia-sia. Keesokan paginya, saat ia masuk ke ruangan itu, pintu lemari sudah terbuka dengan sendirinya. Dan di atas tumpukan uang yang semakin banyak, boneka kayu itu duduk dengan manis, seolah menyeringai lebar ke arahnya. Beberapa waktu kemudian, warga desa merasa heran karena toko Pak Rano sudah berhari-hari tutup. Rumahnya pun tampak sepi dan gelap. Karena khawatir, warga memutuskan untuk mendobrak masuk. Mereka menemukan rumah itu kosong, lompong. Pak Rano dan istrinya menghilang tanpa jejak, tanpa ada satupun barang yang dibawa. Satu-satunya yang tersisa adalah lemari kayu jati tua yang berdiri angkuh di tengah ruangan. Saat warga membukanya, mereka tidak menemukan uang atau boneka. Hanya ada secarik kertas baru dengan tulisan tangan Pak Rano yang gemetar. Catatan itu berbunyi, "Aku hanya ingin kaya, tapi yang datang malah anak kecil dari kubur." Sejak hari itu, toko Pak Rano menjadi bangunan kosong yang angker. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama di malam hari. Karena konon, setiap malam Jumat, warga yang lewat masih sering mendengar suara tawa anak kecil dari dalam toko itu. Kadang terdengar suara bisikan lirih yang terbawa angin malam. "Tuan, aku masih di sini." Cerita ini menjadi pengingat di desa itu, bahwa kekayaan yang datang secara instan seringkali meminta bayaran yang jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.